Ada beberapa alasan mengapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai salah satu kerajaan terkuat. Salah satunya karena Kerajaan Majapahit memiliki pasukan super elit sendiri. Siapakah pasukan super elit Majapahit? Pasukan super elit Majapahit itu bernama Bayangkara. Tugas Bayangkara adalah menjaga keamanan raja dan kerajaan, termasuk menjaga agar masyarakat Majapahit tak bisa berbuat sesuatu yang mengancam kejayaan kerajaan. Menurut buku Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara volume 2, mereka memiliki anggota dengan kemampuan tinggi dalam hal membidik sasaran. Kemampuan itu konon hampir mustahil dimiliki oleh orang biasa di luar pasukan Bayangkara. Bahkan, saking hebatnya, pasukan Bayangkara bisa mendapatkan sasarannya dengan tepat, meski hanya kakinya saja yang terlihat dari balik batang pohon. Sebagai pasukan super elit, tentu saja pasukan Bayangkara memegang senjata. Ada 3 senjata yang mereka gunakan, yaitu anak panah, pisau terbang, dan pedang panjang. Ciri khas lain dari pasukan Bayangkara yang disebutkan dalam buku adalah formasi para pasukan jika tengah menaiki kuda. Pasukan Bayangkara menunggang kuda tidak dalam formasi yang sangat rapat, melainkan cukup berjarak. Mungkin itu salah satu bagian dari taktik yang mereka terapkan. Salah satu peristiwa besar di Majapahit yang melibatkan Bayangkara adalah saat terjadi pemberontakan Rakuti pada 1319. Pemberontakan ini memiliki misi ingin menumpas kepemimpinan Jayanegara yang saat itu menjadi Raja Majapahit. Oleh karena itu, nyawa sang raja pun terancam. Bayangkara sebagai pasukan elit penjaga raja atau sejenis pasukan pengamanan presiden atau paspampres saat ini berupaya menyelamatkan sang raja dengan cara membawanya menjauh dari pusat pemerintahan. Wilayah Bedander yang ada di Pegunungan Kapur Utara saat ini, yakni pedalaman Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi tempat tujuan Bayangkara untuk mengamankan Jayanegara. Tidak banyak, pasukan Bayangkara saat itu hanya terdiri dari 15 pendekar, termasuk Gajah Mada sebagai pemimpin pasukan. Selama proses mengamankan raja, Gajah Mada melarang siapapun dari anggota Bayangkara pergi meninggalkan pasukan. Namun, ada salah satu dari mereka yang pergi hingga dianggap mengkhianati perintah. Padahal, perintah dikeluarkan bukan untuk mengekang, tapi untuk memastikan misi berjalan sesuai rencana. Mengingat pengikut Rakuti ada yang membuntuti mereka hingga ke tempat persembunyian. Dengan prinsip yang ia pegang teguh bahwa hukum haruslah ditegakkan. Siapapun yang melanggar maka harus menerima akibatnya. Meskipun ia adalah teman sendiri. Anggota yang meninggalkan pasukan itu kemudian dicari hingga ditemukan dan langsung dibunuh oleh Gajah Mada. Gajah Mada sendiri dikenal sebagai seorang patih yang tegas dan keras dalam menjalankan aturan hukum. Dia sangat memegang teguh prinsipnya dalam menjalankan tugasnya. Kedisiplinan dan kesetiaan pada negara
selalu ditunjukkan Gajah Mada. Ada 4 nilai-nilai kebayangkaraan, yakni catur prasetya yang selalu dipegang pasukan Bayangkara. Satya Prabu, yaitu setia kepada pimpinan negara. Hayaken musuh, mengiyakan musuh negara. Ginung Pratidina, bertekad mempertahankan negara. Dan Tansatrisna, yakni ikhlas dalam bertugas. Hingga kini, keempat nilai itulah yang masih dianut Polri. Bayangkara cukup jarang disebut, padahal sedikit banyak Majapahit benar-benar berhutang kepada pasukan satu ini. Berkat mereka, kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia ini berhasil melakukan berbagai pencapaian, termasuk selalu memenangi berbagai macam peperangan penting. Bayangkara sendiri secara teknis sama persis seperti pasukan elit hari ini, tapi mereka tetap punya keunikannya sendiri. Sama seperti Navisil atau pasukan-pasukan elit lain. Soal kekuatan dan kemampuan, serdadu Bayangkara ini beberapa tingkat lebih tinggi dari prajurit biasa. Mereka adalah best of the best. Sejarah mencatat kalau pasukan satu ini memang sangat ahli dan juga menguasai banyak hal. Entah itu keahlian pedang, tombak, senjata lainnya, atau ilmu-ilmu kanuragan alias tenaga dalam. Dengan kemampuan gila macam itu, tak heran kalau ada anggapan yang mengatakan jika satu anggota Bayangkara sama seperti 40 orang prajurit biasa. Makanya, dulu hanya dengan modal beberapa orang Bayangkara, mereka sanggup menaklukkan perang-perang kecil dengan musuh ratusan orang.